Seorang tokoh itu ada mengatakan, jangan takut untuk bermimpi, karena nanti dongeng yang paling terbaik adalah di masa depan adalah mimpi. Ini lupa. Nah, kalau itu mungkin bisa menambah tingkat daya ingat yang luar biasa. Oh, Raffi juga selain daya tingkat yang semakin tingkat ingat. If you do the same things, that can be your habit. If you the habit you will do again, that's be your character. So we can build up the character actually. Tapi nggak apa-apa. Mereka meluapkan rasa senangnya mereka dulu. Berarti baru kita gali ke yang lain. Akhirnya kita ada yang pakai baju ini, budaya ini. Nggak perlu harus banyak. Satu paragraf aja membaca dengan intonasi, tanda baca, pemahaman. Makanya kalau kita lihat di situ memang anak-anak kita untuk pemahaman itu sangat rendah. Halo semua teman, dengarkan cerita yang berkesan. Di Poppy kita ngobrol santai, tawa dan makna. Ayo mulai. Pak Rafli punya banyak kisah, lucu, seru, juga penuh hikmah. Duduk santai atau sambil jalan, Poppy temani dalam kehidupan. Pertama kali waktu tangguh dongengnya, ingat tak momen pertama kali mem tuh kapan waktu mulai kayaknya dongeng diterusin. Jadi ceritanya dari awal itu saya kan membuat tugas anak saya kan kelas 3 SD. Pertama dia tuh ada tugas dari sekolah karena COVID, jadi videoin terus saya lihat ini anak ini kok bisa ya membawakan dengan ekspresi, dengan wajah, dengan segala macam, dia bisa menangis gitu. Terus saya bilang, papa ya, anaknya bisa juara loh kalau lomba di sini. Masa? Iya, kita lihat dia punya bakat loh. Situlah pertama kali saya belajar, saya menghayat satu guru untuk ngajar dia di bidang puisi awalnya. Itu langsung Pak Heru Untung Laksono, Ketua Dewan Seni Kota pada zamannya. Nembak langsung yang Itu gitu. kelas berapa? Kelas 3 SD. Misalnya itu kelas 3. Jadi kita minta tolong Pak Heru untuk ngajarin. Akhirnya saya berusaha belajar juga. Jadi pada saat Pak Heru ngajar saya duduk di situ. Jadi belajar juga kan, jadi murid. Pura-pura ngetik lah ceritanya, tapi nguping sambil belajar. Akhirnya di situ mulai belajar, coba ikut. Nah, terkendalanya terhenyaknya begini rupanya gitu ya. Pada saat dia ikut lomba RRI, kan ada tuh bercerita tentang hari RRI itu, dia nggak dapat nominasi loh. Itu pertama kali. Ini yang lomba ini mereka pakai kamera, pakai bagana, pakai begini. Saya bilang, kita cuma HP loh Pak. Saya bilang, terus gimana? Kalau mau lagi Pak, lebih keren, siapin ini. Jadi akhirnya ya bisa. Untungnya papanya juga mendukung keras lah untuk anaknya bisa berkembang kan. Jadi bagian siapin materi, saya bagian untuk pembelajarannya. Kita bagi tugas. Alhasil setelah ikut yang pertama nggak dapat 10 besar, pas ikut yang kedua juara 1. Langsung mewakili ke lomba yang nasionalnya. Itu masuklah dia 10 besar. Ini perempuan. Langsung kebayang nanti 5 tahun lagi SMA memang. Ini SMA nasional tahun ini SMA. Tahun depan lah SMA. Kan leader tuh yang paling penting storytelling. Benar. Kalau Raffi lihat, kalau seorang leader nggak bisa storytelling kepada anak buahnya, itu kayaknya gimana buahnya mau memahami visi-visi dia? Benar. Itu juga bisa kita lihat kan anak mem yang pertama alhamdulillah juga Rafli. Dulu kan waktu SMP storytelling, terus SMA ikut lomba menulis, dulu ya, karya tulis ilmiah remaja, kan masuk 10 besar nasional juga. Akhirnya pergi kemana-mana itu kan. Sekarang alhamdulillah semuanya itu sudah pokok anak itu kalau sudah 18 tahun kita fulfillkan dia punya tanggung jawab semua, kita tinggal nonton. Tenang aja kita kan. Tinggal nonton.
Itu cuman, Wah. Masya Allah, begitu, bersyukur sekali. Iya. Jadi alhamdulillah dia kuliah yang ini sedikit, bukan saya maksudnya mau enggak ya, Ceritain hanya cerita, aja. Iya, ini kan cerita pengalaman. motivasi bagi. Ya karena dari tadi kita bicara mendongeng, dia dulu juga pendongeng juga kan, dari pendongeng ikut semua kegiatan. Akhirnya untuk S1 S2 dia tempuh 4 tahun 8 bulan. Masya Allah. S1 S2 fast track. Iya. Jadi pada saat dia S1 itu wisuda, dia sudah masuk program semester 2 di S2. Wah. Jadi jaraknya cuman beberapa saat langsung Untuk S2-nya selesai. Dia Maret 2023 itu dia S1 wisuda, Desember 2024 dia S2-nya selesai. Selesai S2, alhamdulillah. Selesai Desember, Januari langsung diangkat dosen tetap. Alhamdulillah. Di mana Mas? Telkom. Iya. Pusat di Bandung, pas kemarin dia dapat tugasnya di Jakarta. Oh, di Jakarta. Kan ada cabangnya tuh, ada di Surakarta, di Purwakarta, Surabaya, nah di Jakarta. Bangga sekali Itu sudah kayaknya, wah jadi Desember wisuda, Januari dapat SK-nya, Februari ngajar. Jarak 3 bulan nyata ada kegiatan lagi dari kampus, ikutlah dia jadi terpilih untuk mewakili staf dari Telkom belajar ke Eropa. Ini yang laki-laki kan? Laki-laki. Wow. Maka dari itu saya bilang kita mendongeng itu membangun karakter anak. Itu saya nggak bisa bohong karena perjalanan saya seperti itu gitu. Kita menjadi pengalaman. Saya dulu juga belajar. Jadi ternyata seperti itu. Makanya adiknya ini kan abangnya mulai SMP nih dia ikut lomba. Adiknya dari kelas 3 nih. Lebih menakjubkan ternyata. Iya. Adiknya luar biasa ternyata. Jarak 10 tahun. 10 tahun. Tapi tetap jadi contoh abangnya. Tapi dia nggak mau dibandingkan. Oh, tak mau dibandingkan. Oh, kita bilang, adek, cobalah adek kayak apa? Nggak boleh. Bagi dia itu haram, bagi dia nggak boleh menyentuh namanya. Dia abangnya. Cuman kita tahu sebaiknya sepertinya. Dulu mama, kalau dia mama dia masih mau dengan. Kita bilang, papa dulu gini, mama dia mau. Tapi kalau abangnya langsung mukanya mengkerut-kerut. Dia nggak mau dibanding-bandingkan, tapi dia mau mencontoh apa yang telah kita lakukan. Rafli itu betul-betul percaya sama yang Rafli cari tadi. Mem cerita dongeng itu memang membangun imajinasi ya. Imajinasi, kreativitas. Jadi Rafli nanti kalau misalkan dikaruniai anak, memang itu yang Rafli mau lakukan memang. Ya. Ini bukan basa-basi semata, memang itu Rafli dapat tempat. Hubungi 0812 775. Siap. Ya. Terutama pasti orang tua kan juga dari balita bisa mendongeng juga. Enggak juga, memang dari anak dari 2 sampai 7 tahun ada tekniknya. Ya. 7 sampai 12 tahun ada tekniknya. Jadi dari 12 sampai ke menjelang mau 16 itu beda. Oke. Nah, anak kalau sudah 18 itu sudah memberikan mereka kebebasan untuk berpikir dan memutuskan. Oh, silakan. Tapi kalau anak dari usia 0 sampai 14 tahun ya, Raffi, itu kita nggak bisa lepaskan ke mereka. Oke. Nggak bisa. Jadi tetap memang harus kita dibimbing dan cari yang profesional. Cuma beda caranya. Kalau kita mengarahkan boleh. Misalnya ada pilihan. Udah yang ini aja deh. Nah, deh. Enggak. Kalau banyak yang suka yang ini sih deh. Yang ini karena ini. Kita kasih alasan. Anak itu kalau dikasih reasonable yang di otak mereka nggak akan nolak. Cuma kata orang tua mungkin pengen cepat dan memiliki kewenangan. Nah, jadi kebanyakan otoriter jadinya. Tanpa sadar. Terus satu, yang kedua kadang-kadang love too much, ya, cinta sama anak, so whatever anaknya mau ya follow. Itu juga nggak benar. Tapi memang harusnya memang ada bargaining. Saya setiap kali ada permasalahan di keluarga, saya libatkan anak-anak. Kita ada diskusi. Jadi kalaupun abang jauh di Jakarta, kita video callan. Adek, abang, jadi kita sama-sama memberikan. Adek begini mah, bro abang tuh begitu. Apa gimana? Tetap kita libatkan mereka. Wah, jadi suasana demokrasi juga terasa. Itu penting. Dan akhirnya mereka juga terbiasa dengan meminta pendapat, mencari referensi untuk pembenaran tadi. Tidak menerima satu masukan yang mungkin hanya satu itu tapi belum tepat. Kadang ini anak-anak kan gini banyak kan, remaja.
mereka tidak memiliki referensi untuk memilih. Yang mereka lihat teman-temannya. Itu temannya buat begitu, mereka nggak tahu bener. Nah, itu yang kebanyakan. Jadi sifat arogannya juga berkurang, memang. Itu yang kita takutkan situasi. Jadi memang mendongeng ini banyak efeknya. Banyak efeknya. Kebanyakan anak yang mendongeng ini, insya Allah 3 besar masuk sekolah. Masya Allah. Maksudnya 3 besar dalam akademik bagus. Ya, ya. Kebanyakan juara, kebanyakan lah. Karena mereka harus menghafal cepat, refleksi cepat, apalagi model kayak Mem ini kan 2 hari hafal. Sudah hafal semua? Enggak. Hari ketiga kita alur. Pakai stepnya. Dia nggak bisa, nangis lah. Saya nggak, pokoknya udah pulang dulu aja. Kita kembali kapan? Nah gitu. Saya pakainya pakai tegas. Ini kalau anak-anak yang nggak kuat mungkin bisa. Nah gitu. Tapi memang kebanyakan ya harus begitu. Di awalnya mereka dengan saya ya mungkin agak galak. Tapi setelah mereka bisa tahu, oh seperti ini maksudnya. Ternyata kita itu tegas bukan untuk membuat mereka tertekan ya, takut dan lain, tapi membuat mereka lebih mandiri, disiplin waktu, karena ya nggak akan ada orang hebat tanpa disiplin, nggak akan ada, itu nggak akan ada. Disiplin waktu itu benar. Iya betul. Nah, mereka telat aja 5 menit saya udah hilang. Kenapa? Ini Mem ada kegiatan di sini, dia telat. Ya, pikirlah sendiri kenapa ya? Gitu. Dulu anak-anak sama satu gitu udah tahu. Oh, Mem kita duluan mendingan. Ya, kalau enggak Memnya hilang. Ya setuju lah, yuk, kamu mau diajarin, ya, kamu harus ikut teknik saya, kalau enggak ya setuju lah. Itu. Mem, kalau dari segi pemerintah tuh lomba-lomba dongeng mensupport kan masyarakat? Sangat ya. Ini dalam setahun yang aktif melakukan kegiatan mendongeng, termasuk Manju kemarin kan mendongeng ada ya. PES itu ya. Lomba bercerita ya, itu ada 4 yang rutin ya, kayak FLS tuh Basuk. FTBI, kemudian perpustakaan, museum. Oh, museum juga ada ya? Museum ada mendongeng. Ada tingkat SD, SMP ada. Nah, itu lebih kreatif. Karena dan kalau museum banyak? Ya banyak. Semua sekolah hampir. Jadi kayak SD itu hampir 50 atau 60 SD itu. Jadi bisa 3 hari kegiatan itu di museum. Kalau SMP kan kita cuma berapa belas ya. Jadi yang ikut swasta pun udah banyak. Dan exciting juga kok hasil yang mereka tampilkan itu anak-anak. Jadi banyak, memang makin banyak. Banyak itu banyak manfaatnya memang. Anak-anak itu mereka mau cuman nggak punya ruang untuk nggak punya ruang. Karena kemarin saya sengaja memancing ya, kan di bimbel saya kan ada pas saya ngajar anak-anak. Saya sambil ngajar mau lomba juga. Udah kamu tampil aja kalau ngafal di luar. Dekat sini. Jadi yang lain tunggu sebentar ya. Enggak sampai 10 menit. Pada mulai excited dan akhirnya mereka sambil nulis tuh. Gitu. Sambil menulis mereka udah respon tuh. Ngikutin apa yang dari mereka nonton. Bunyung. Ngikutin. Mau apa mereka ini. Saya bilang, kalian kalau nanti Mem jadi buat begini mau? Katanya. Susah. Gitu. Saya bilang, motivasi lagi buat kalian ya. Saya bilang, Kak Afi, kan saya dipanggil Afi. Kak Afi itu saya bilangnya, itu udah bisa membiayai kesenangan dia sendiri. Kalau saya kan kebutuhan sama keinginan, saya udah bedakan ke anak dari kecil. Kalau kebutuhan pasti saya support. Kalau keinginan, you have to saving first. After you saving, kita combine. Saya nggak mau dia minta apa langsung profil, enggak. Jadi si adik mau ini semoga handphone. Kamu punya tabungan berapa? Tabungan dia lomba untuk dapat iPhone, dapat beli kita. Jadi kalau udah hidup di luar perantau atau gimana pun mereka. Saya bilang itulah kita untuk membina anak, nyata tidak cukup hanya kognitif yang kita kembangkan ya. Dan program ini bukan maksudnya agak sedikit nyeleneh dari pemerintah, itu tidak. Saya rasa untuk saya kalau ngomong takut salah, beban pembelajaran anak di kelas dasar terlalu tinggi, terlalu banyak, tinggi tinggi banget.
Jadi matematika mereka sudah baca pecah. Buat apa? Nggak penting. Jadi Itu padahal disuruh bercerita belum pandai. mereka menerjemahkan kalimatnya belum pandai. Gimana mau ngajarkan pecahan? Betul. Ya mereka tahu pecahan itu apa? Ini gelas lempar pecah. Oh iya benar. Oke. Itu pecah. Nggak tahu annya di belakang itu ada fungsi apa. Nggak Iya. ngerti. Itu anak yang kelas 2 kan. Maka saya bilang begitu saya ngajar. Ada guru yang nggak masuk, kami kurang dulu, saya ngajar di kelas kecil. Ini yang kamu pelajari. Ya, waduh, duduk saya. Mana nyetir maknya? Akhirnya ambillah kertas ada, dibagi rata. Nih, maka paham. Oh, dibagi yang sama ya, besar. Iya, ukur-ukur lagi lah tuh segitiga gimana ukurnya, memang nggak ada penggaris yang bengkok. Ya, gini aja. Jadi memang mereka kan polos. Nggak bisa kita pungkiri, kita juga ngajar dengan pelan-pelan. Gitu. Memang terlalu tinggi, nggak cocok. Memang program yang saya kembangkan di SD, IP Al-Munawarah, itu kita learning by doing. Jadi memang setiap pembelajaran setiap minggunya itu harus praktek. Setiap minggunya memang biaya praktek tinggi jatuhnya. Tapi hasil yang didapat. Ya bahkan di Jepang sendiri usia 1 sampai 4 tahun itu baru belajar karakter itu, Mem. Dan saya tidak meng-hire orang tenaga kebersihan di sekolah. Oke. Tidak ada tenaga kebersihan. Tidak ada tenaga kebersihan. Jadi kami sekolahnya no piket, no bell, no homework. Ya, ini cocok nih. Tapi main bahas ini, Mbak. Ini no kita ya. Jadi no homework. kalau Rafli ingat-ingat lagi nih. Waktu Mem dulu jadi guru Rafli. Yes. Ingat kan, Mem? Yes. Dulu waktu SMA 1 itu adalah sekolah pertama yang seingat Rafli itu tidak ada bel waktu itu. Betul kan, Mem? Betul. Jadi guru dan siswa itu masuk sudah tahu pada jamnya. That's right. Nah, jadi dari situlah semakin banyak bunyi, semakin banyak peringatan, tandanya sebenarnya kendor tanggung jawab. Iya, sebenarnya semakin tidak disiplin kan, Mem? Sama dengan analoginya kalau semakin banyak aturan berarti tandanya ya. Nah, ini Mem yang perlu nih, Mem. Kalau Rafli setuju nih kalau yang gini-gini digalakkan nih, Mem. Karena Greget ya. Mem. Yang namanya disiplin itu dari tanpa dari kecil. Dan kalau di sekolah itu kalau kita datang ke sekolah bukan dengan tentang bunyi-bunyian, tapi dari diri masing-masing. Benar. Iya. Mereka tinggal lihatnya. Ustazah, 5 menit lagi masuk. Mulai siap-siap ya. Siapa yang berkeringat tidak boleh masuk kelas. Keringkan keringatnya. Kenapa kelasnya ber-AC? Kalau masuk kelas kenapa? Ber-AC. Pori-porinya bagaimana? Mengembang. Terus masuk udara dingin. Terus meriang. Pulang demam. Jadi mereka paham itu. Udah mau 5 menit kita harus istirahat. Nanti nggak boleh masuk kelas. Udah paham tuh disiplin, mereka tahu ini ada kausennya gini sebab akibat paham. Terus tanpa PR, kami di sekolah sudah selesaikan tuntas semuanya. Jadi anak-anak jam 8 sampai jam 12 mereka bunyi azan mereka zuhur berjamaah, itu mereka istirahat, ada makan bersama. Terus makan kita bisa mereka berbaring kek, mau di kursi kek, mau di lying gitu aja. Istirahat dulu sebentar 15-20 menit. Habis itu mereka masuk kelas tambahan. Mereka pulang jam 2.45. Dan 2.45 ya sudah selesai. Nggak ada tambahan apa-apa. You have to kumpul bersama keluarga. Jaga adik di rumah. Bahkan kami minta orang tua itu PR-nya nggak seperti tugas. Tugasnya PR-nya quality time. Hari Sabtu mau kemana? Temanya kita tadi belajar apa? Pantai. Nah, hari Sabtu kalian ajak orang tua ke pantai. Di Seninnya? Bercerita. Storytelling lagi. Bercerita. Ketemu teman. Kami ke Trikora. Ketemu teman namanya si ini. Dia tinggal di sini. Di sini dia kelas berapa? Oh, kami bermain bersama. Udah. Oh, saya enggak. Saya pas ke pantai. Dia enggak ke Trikora yang dekat. Apa yang dekat sini ya? Siang Bang. Saya membuka batu. Banyak hewan. Tidak bisa mengekspresi. Iya, sampai jadi kami cuma 6 anak nih, yang di kelas 1 cuma 6 orang anak. Berbeda-beda mereka punya cerita.
triggernya gitu aja kami. Jadi kita nggak pernah PR hafalkan ini nggak ada. Itu tugas gurunya lah yang di sekolah menyelesaikan. Di rumah quality time. Jadi orang tua dipaksakan mau nggak mau punya tanggungan untuk sama teman ajak anak untuk quality time. Ini harusnya ditonton sama pemerintah ya, gini-gini. Karena Raffi itu sering kesel sama anak yang nggak bisa mengeksplain sesuatu hal gitu. Apalagi tingkat SMA memang. Nah, kita nggak tahu di rumahnya gimana, dulunya SMP gimana, SD gimana. Susah kalau dari SMA ini kan berbagai macam lingkungan ya, kita mau bentuk susah ya, kan kita masuknya nggak mau. Cuman tapi ada satu aja Raffi bisa ambil di mana kesenangan mereka setelahnya kita memasuki mereka, tapi yang positif. Dan mereka suka musik, kita arahkan semua dengan musik. Ngajar matematika pun dengan musik bisa. Tapi itu yang kita lihat. Dan anak ini kan ada teknik cara belajar juga. Jadi guru itu memang harus peka melihat. Jadi mata itu melihat dan memperhatikan anak 5-10 menit atau ini anak begini. Jadi kita bisa membandingkan, kelas ini levelingnya bagaimana. Mereka setara nih, standar semua. Malah gampang ngajarnya. Yang agak rumit kalau yang ini low, yang ini high-nya tengah-tengah kosong, itu pening. Nah, jadi mau nggak mau harus kita kondisikan kan. Nah, itu leveling itu dulu kita buat dalam satu kelas. Nah, tapi tingkat-tingkat yang tadi ambil dari yang skala kecil dulu, enjoyable, tapi nggak berat ke mereka, jangan kasih yang berat lah Raffi. Misalnya kayak tadi Raffi bilang, maaf ini ya, sedikit memberikan masukan tadi kan dengan sekian menit berapa halaman gitu ya. Itu kan mereka bacanya cepat. Ya. Dengan cepat juga mereka kan nggak tahu apa yang mereka baca. Nah, mungkin teknik yang tadi saya bilang mungkin dengan paragraf, tapi nanti akhirnya mereka bercerita bertambung, itu lebih seru. Karena mereka juga, kok salah? Aku nggak gitu, harusnya itu ya. Jadi mereka ada saling, iya. Jadi for fun. Ya. Fun gitu loh. Jadi pertama mereka nggak akan ganggu teman karena beda materi, beda paragraf. Yang kedua, cuma sedikit. Ya kan? Yang ketiga, mereka disuruh dengan intonasi dan tadi dengan tanda baca. Itu aja. Dengan mereka menguasai tanda baca, menguasai dengan apa? Itu tercipta ekspresi langsung tanpa sadar itu langsung. Karena itu sudah langsung terbentuk kan ada lembik sih kita. Iya. Ada lembik kan itu buat spontanitas. Masa kita sedih, ketawa, enggak kan? Berarti kalau kita sedih pasti nangis. Sama dengan itu mereka membaca dengan tadi itu dengan hikmat tadi dengan yang sesuai itu tanpa sadar ekspresi akan tercipta. Kuncinya itu aja. Jadi memang slowly but sure. Ya itu memang tadi. Kecil dulu dari hal yang kecil mereka enjoyable, mereka masa itu bermanfaat, mereka akan tambah. Jadikan mereka jadi curious dan akhirnya jadi penasaran, jadi ketagihan, jadi habit tadi itu karakter tadi dibentuk akhirnya habitual. Ini satu momen lagi Raffi ceritakan. Jadi Raffi pernah tes karena mereka nggak bisa mengeksplain sesuatu. Jadi Raffi bertesis, Raffi bilang mereka juga nggak bisa jelasin benda lah, gitu kan. Benda yang mereka pegang, benda yang mereka sering lihat. Jadi Raffi panggil secara acak nama anaknya, misalkan Andi maju. Apa Pak? Oke, sekarang kamu mulai dulu dengan perkenalan. Nama saya Andi. Kayak gini cara perkenalan. Nama saya Andi, saya akan menjelaskan tentang. Jadi ketika Bapak kasih satu benda, entah itu botol minuman, atau itu apa, kamu explain. Ya, kita lihat berapa menit waktu yang kamu bisa explain dari ini. Benar, sampai detail. Oke. Dijelasin ya, Mem. Saya Andi, saya akan menjelaskan tentang botol minuman ini. Botol minuman ini. Jadi Raffi ingin menilai bagaimana dia bisa menjelaskan secara normatif, sekaligus menjelaskan secara imajinatif. Benar. Ternyata rata-rata anak itu, Mem, padahal itu benda yang sering mereka pegang, mereka hanya bisa menjelaskan botol ini adalah tempat minum saya, dia warnanya hitam, lalu ada tulisan ini sekarang. Dan itu normatif, Mem. Iya. Hanya kelihatan aja, yang kelihatan. Tapi nggak ada. Iya. Setelah itu saya bilang, langsung bisa nggak Andi kalau misalkan botol ini Bapak bilang fungsinya untuk melempar orang. Misalkan gitu, Mem. Atau misalkan fungsinya untuk menahan suatu kursi atau apa gitu. Oh bisa Pak, dia bilang. Ya kenapa kamu nggak jelasin itu? Itu kan imajinatif. Nah, kenapa kamu harus menjelaskan yang normatif aja yang gitu? Sudah pasti orang juga tahu. Iya, itu Mem.
Kenapa hanya melihatin orang yang nampak aja gitu kan? Tapi yang tidak tampak dari orang nggak bisa kamu jelasin. Dan dia hanya tadi dia juga ya Pak gitu kan. Nah, itu fungsinya kita punya imajinasi ya. Jadi itu juga bisa kita pancing Raffi. Karena ini pelajaran Raffi tentang bahasa Indonesia ya. Tapi sosiologi sih kan. Sosiologi ya, oke Tapi sosiologi. tak apa bahasa Indonesia aja. Oke sosiologi lah ya. Ah. Ini umum sih. Ya. Oke, kita sekarang berinteraksi dengan lingkungan. Ya. Bapak mau tahu jauh mana kamu menguasai lingkungan kamu. Oke, ada tisu. Kota tisu misalnya. Oke, saya kasih waktu kalian sekarang setiap orang berikan apa yang kamu bayangkan tentang benda ini. Yeah. Mulai, tuh, 2, 3. Pertama kan pasti normatif tuh, menteri otak, warnanya hijau, normatif tuh, sampai yang terakhir kan bingung tuh. Nanti mulai nyeleneh tuh. Putih seperti kapas. Udah masuk tuh. Udah mulai masuk imajinasinya. Bisa untuk buat bunga, Mem. Iya. Akhirnya variatif. Iya. Benar. Dari hal yang itu aja, mereka akan berkembang. Awalnya pasti 10 pertama normatif. Ya. Yang mereka. Tapi yang lain nggak boleh ngulang ya. Nggak boleh ngulang. Sampai yang ke-40 kan bingung mau ngapain. Nyeleneh kan mereka. Nyeleneh itu imajinasi loh. Tidak keluar dari konteks benda tadi. Betul. Masuk ke tekniknya. Kembangkan. Akhirnya itu berkembang. Ya. Oke, silakan Pak Satria bertanya. Jadi boleh ya dari kameramen langsung bertanya. Tapi mungkin nggak dengar. Silakan. Kita ada 3. Enjoy, ya, enjoyful learning by doing, meaningful. Betul. Betul. Baku ya. Betul. Kadang saya itu terlena dengan waktu. Waktu dengan 2 jam. Ya, 30 menit tepatnya cuma saya ngomong doang. Tapi sih lah, apakah kalau ibu ada kesempatan waktu ya pasti. Pasti itu harus ada. Kita nggak mungkin belajar lost control ya. 1. Pertama anak juga, apalagi maaf kalau saya SD, kita bercerita 15-20 menit aja mereka udah gelisah. Cari yang short, yang pendek. Nah, bagaimana cara kita untuk matematika ini biar enjoyable? Ya, enjoyable. Misalnya, belajar tentang apa Bapak misalnya? Pecahan, ya kan? Anak yang kelas 2 SD ini suruh pecahan. Ayo, coba apa sebutkan arti pecahan? Kita kan bilang, bagian dari keseluruhan. Bengong, mereka nggak ngerti nih apa. Coba apa? Itu gampang, Mem. Pecah itu piring pecah. Oke, piring pecah. Tadi yang udah pecah tadi sama nggak bentuknya? Enggak kan? Itu bukan pecahan. Nah, bukan. Sekarang gini. Kita lihat lagi apa yang ada di situ. Dan saya punya kue pie. Saya kan selalu kalau ada cemilan ya. Yang mau iya. Saya selalu gitu. Pertama malu-malu, kedua malu-maluin. Jadi saya cemilan. Ada bentuknya lingkaran bulat. Saya bilang, ini bentuknya apa nih? 1. Kalian ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oke, supaya adil, supaya sama, dapatnya dibagi 4 ya. Iya. Gimana ukurnya ya? Saya bagi. Harus sama, Mem. Lurusnya. Nggak boleh miring-miring garisnya. Jadi kita sama. 2 garis. Itu akal. Oke, kita bagi ya. Pakai garis nih. Pakai pisau, potong. Terus bagi 4 nih kan? Ya. Ternyata, kue yang bagi 4 itu namanya pecahan. Bukan pecah. Kalau tadi pecah nggak pakai an. Kalau pecah nggak pakai an, piring berarti hancur. Besar. Tapi kalau ini kita susun, kita bagi yang rata, itu baru tambahan pecahan. Ada 1, kita bagi 4. 1 bagian ini namanya 1/4. 1/4. Ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama. Udah? Ayo kita makan dulu. Happy
udah makan. Oke. Gimana caranya kita buktikan ini jadi satu lagi ya? Nah, masukkan di penjumlahan. Nah, 1/4 kamu ditambah 1/4 lagi tambah. Coba hitung satunya di atas. Tadi konsepnya pecahan itu harus sama penyebut atau penjumlahan itu. Nggak boleh dibeda-bedain. Tuh. Oke. Jadi Wow. bisa. Nah, pecahan senilai juga bingung kan jelasinnya? Ya kan? Pecahan senilai. Nah, saya kasih tahu dulu. 2/2 berapa nilainya? 1. 4/4 ya. Cari yang lain yang nilai 1. Ya sama. 6/6. Lebih tinggi lagi. 1000/1000. Oke lagi itu. 1.000.000/9. Oke. Itu semuanya nilai 1. Nah, masuk konsep lagi saya bilang. Bilangan yang dikali 1 nilainya sama. 6 kali 1 6. 3 kali 1 1.000.000 kali 1 sama dengan pecahan. Tapi nilai pecahan yang nilai 1 namanya bilangan atas sama bawah harus sama. Itu nilai 1. Berarti kalau kamu nanti ada nilai 1/2 kamu kalikan 2/2 nilainya beda. Sama rupanya nah. Karena kan nilai konsepnya 1. Ada angkanya beda. 1/2 kali 2/2 jadi 2/4. 1/2 sama dengan 2/4. Karena 2/2 nilainya 1. Mudah itu ternyata. Saya pakai cara gitu. Bener. Slowly but sure, pelan, pasti itu kita ngajak mereka enjoyable tadi. Lebih tinggi lagi. Juta. 1 map. Boleh. Nah, jadi mereka enjoy. Iya bisa ya bisa. Itu enjoyable. Nah, enjoy dapat, ilmu dapat. Jadinya fun. That's right. Itu makanya. Gimana, Satria? Sangat kan? Ya. Dengan benar satu. Yang kedua itu memang untuk SMA dia cuma butuh idol, Pak. SMA itu cuma butuh idol. Dia tahu kita. Maaf ini ya. Usahakanlah anak SMA, anak saya sendiri yang SMP. Dia anggap mungkin gurunya ini levelnya mungkin masih menang dia. Dia nggak mau lihat mukanya. Saya marah betul itu. Betul. Jadi ada pembina-pembina yang dia dianggap mungkin ibu ini mungkin dianggap lucu atau mungkin dianggap gimana, banyak lucunya pada seriusnya gitu. Dia omongnya ya dia nggak lihat. Gitu. Nah itu kadang-kadang sekarang tingkat anak SMA cuma satu idol. Mungkin pengalaman saya waktu di SMA 1, zaman tempo dulu ya. Karena saya ini dekat sama anak-anak, juga tempat mereka juga curhat, ngobrol. Akhirnya saya padahal dulu kan di SMA 1 juga, di SD Tonghua juga. Jadi pagi saya kepala sekolah di Tonghua dulu. Jadi pagi saya di Tonghua, siang saya di SMA 1. Nah tiba mau ke sana ada tamu datang di Tonghua. Saya mundur berarti kan, telepon lah. Mereka kadang nelpon saya, sampai di mana? Itu anak saya nggak Pak? Tidak ada yang pulang. Tunggu saya datang. Padahal jam terakhir. Tuh. Yang kedua, saya pernah ngajar juga di jam sebelumnya. Ternyata ada anak yang saya lihat absen dari gurunya Alfa. Saya tanya dia, kamu kemana? Ada men? Ngapa? Main bola. Mana bolanya? Dah, sekarang kamu pegang bola di sini. Kenapa gitu men? Saya mau belajar sama men? Enggak. Karena satu guru yang disakiti, guru lain juga sama. Karena tadi kamu mencari bola, saya sekarang berikan kamu bola dan kamu pegang bola itu dan kamu puas. Sehingga kamu nggak ada lagi alasan untuk main bola di jam pelajaran yang lain. Kayak gitu. Akhirnya mereka akan tahu bahwa pentingnya itu menghargai guru itu bagaimana. Alhamdulillah akhirnya piket kami bilang, Kak, jam kakak terakhir ya? Iya. Kenapa? Anaknya nungguin, Bu. Oh iya. Saya kan telatnya setengah jam ini. Nggak ada yang keluar loh, Kak. Alhamdulillah. Seperti itu. Kadang mereka butuh idol. Butuh idol, kita bisa menjadi tempat mereka. Karena anak-anak yang kita tangani kan anak-anak yang sedang mencari jati diri ya. Kan? Nah, fotografi ini idol memang penting sekali. Sangat. Kalau apalagi bagi anak SMA nih kan. Sangat, Pak. Jadi itu kuncinya. cuman tuh kadang-kadang gini, Mem.
yang membuat guru itu tidak ingin menjadi idol itu kadang-kadang tuh dia punya keterbatasan ekonomi. Misalkan gitu memang. Contohnya nih, Raffi membayangkan nih beban dia di keluarga. Jadi sehingga dia tuh malas, ibaratnya akhirnya karena sekolah juga nggak mensupport apapun itu ya. Jadi akhirnya mental si guru ini jadi ke bawah gitu. Jadi malas gitu, kayak datang ke sekolah tuh ya udah datang aja dah gitu. Ngajar-ngajar aja dah gitu. Satu konsep yang butuh di garis bawah. Yeah. Everything you do, you don't know the result. But you Okay. have to do the best thing. So the God will give you the best. Yes. Itu aja. Jadi kalau menurut saya kalau satu interaksi dengan kegiatan, saya nggak mikir dulu yang masalah ekonomi sulit, masalah ABC dan Z. Laksanakan dulu aja. Karena yang terbaik itu akan dinilai oleh Allah. Allah akan memberikan juga yang terbaik seikhlas kita. Tergantung dengan niat dan ikhlas kita. So itu kita nggak bisa pungkiri, Raffi. Itu Mem Daya sudah buktikan sekali. So memang makanya sampai sekarang juga saya belum pegawai negeri karena saya move terus ya. 5 tahun nggak ada perkembangan, saya cari ladang baru. Saya biarkan suami saya aja yang berkecimpung, saya yang all around. Seperti itu. Memang pakai target dalam arti ada sesuatu yang jadi kita tuh kalau berbuat nggak usah mikir dulu kendalanya. Jangan takut. Saya ini pengalaman yang buat saya share ini ya. Jadi ini anak saya mau ikut lomba nih, Raffi. Ikut lomba, udah siap nih, papanya kan bagian kameramen. Ya. Tapi kan family, jadinya kameramen bapaknya, saya bagian untuk di semuanya lah ya. Kostum apa semua. Jadi kita udah mau ambil tempat nih, kita udah pakai Hello Bintan untuk ambil cerita di sana. Udah siap nih semuanya. Dan saya bilang gini, Mah, ada takut Mah kalau nanti gini-gini. Dia bilang 1 kali. Mama kan udah bilang, takut itu sama yang di atas, bukan sama yang tidak ada. Itu nggak ada kan, Dek. 2 kali. Ulang lagi. Saya berikan juga masukan motivasi. 3 kali dia bilang, Papa tutup semuanya. Karena kita udah bayar nih hotel. Mau nginep situ tuh. Tutup semuanya, kemas barang, kita pulang. Tapi kan adik belum berenang, Mah. Enggak mikir. Kamu kan takut. Udah kalau udah takut, kita habisin semua. Papanya udah menunggu aja kan. Papanya udah marah nih. Gue keluar duit ini hilang gitu aja kan gitu. Jadi saya panggil, udah selesai kita pulang ke rumah, saya baru ngomong sama papanya. Papa tahu nggak konsepnya bagaimana? Kan kayaknya tidak mensyukuri ya. Salah. Ini konsep yang terbaik, Pak. Kenapa gitu? Ini kan tidak lumrah. Kenapa gitu? Karena kita ngajarkan dia jangan pernah takut berbuat. Berbuat saja sebaik yang kamu bisa. Masalah hasil itu Allah yang akan nentukan. Itu saya mau kasih konsep itu. Working. Sampai sekarang working anak itu. Jadi kalau dia mau lomba atau apa, dia nggak ada bilang takut lagi. Terus sekarang working. Tapi tadi itu kita kehilangan budget, udah nggak apa-apa. Tapi konsep yang tadi ini, dia dapat. Nah, begitu temannya ada lomba, SMP lain ini, temen dia lah, kok udah enggak nih? Aku takut lo gini. Nah, udah lah, kok gagal lah, nggak dapat juara lah. Dia bilang gitu. Kenapa gitu? Udah lah, kok nggak dapat lah. Memaafkan bilang gitu, kalau udah takut pasti nggak juara. Oke, thank you, Mem. Udah sejam nggak? Udah sejam, Masya Allah. Ini yang terlama nih, Mem. Iya ya. Nih, luar biasa bicara kita, banyak kami dapat manfaat. Tapi satu lagi Raffi minta, satu lagi Mem, pesan untuk guru muda dan orang tua. Oke. Untuk guru muda, selagi bisa, ini ya. Oke. Selagi kita bisa berkarya melalui mendongeng, judulnya mendongeng ya. Ini kita berkarya melalui mendongeng dalam pelajaran apa saja, laksanakan dengan tenang, dengan ikhlas, dan konsepnya cuma satu, sesuaikan dengan yang namanya kurasinya. Artinya apa? Sesuaikan dengan
audiensnya. Jadi kurasi bergantung dengan audiens ya. Audiensnya kita SMP ya, kita hindari hal-hal yang berbau-bau negatif. Oh, yang lainnya sih aman. Nah, hal-hal itu aja yang penting. Yang lainnya enggak. Dan bercerita ini kan enggak mesti harus, maaf, itu biaya besar apa enggak. Karena yang murid diri kita sendiri aja. Ya, dan itu hal yang paling gampang. Dengan segala macam pelajaran bisa diterapkan. Bagi orang tua, pendekatan emosional ke anak yang paling penting itu bukan kebersamaan yang kosong, tapi kebersamaan yang bermakna. Dengan catatan tadi, ada saling komunikasi interaksi dua arah. Tidak ada satu arah ataupun hanya sebagai pendengar aja, tapi kita juga memberikan ruang bagi anak untuk bisa bercerita, untuk bisa menceritakan pengalaman mereka, suatu kejadian mereka anggap problem. Nah, dari situ kita cuma mengarahkan mereka untuk menyelesaikan, bukan dari kita penyelesaian itu, tapi dari mereka. Kita cuma sebagai penggiring mereka untuk bisa memutuskan suatu hal yang positif. Demikian. Oke, terima kasih banyak Mem Dewi. Sehat selalu Mem ya. Amin. Ya, nanti lain kali main lagi Mem. Oke, jadi sesi kedua nih. Sesi kedua. Masya Allah, keren nih hari ini. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Salam Popi. Saatnya kita pamit, tapi jangan sedih, jangan ruwet. Popi